pembahasan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita sampai pada kisah Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq ini adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Kita tahu bahwasanya Nabi Ismail terlebih dahulu ya. Selisih di antara Ismail dan Ishak kurang lebih adalah sekitar 16 tahun. Ibunya Ishak ini bernama Sarah yang juga merupakan orang tua ya. Maksudnya Ishak itu adalah orang tua daripada Yakub alaihissalam. Nabi Ishak ini diutus untuk masyarakat Kanaan yang khususnya di kota Hebron atau Al-Khalil di Palestina, dan kaumnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nama Ishak ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Yishak. Jadi bukan dari bahasa Arab ya, sebagaimana yang lain-lainnya, baik itu Ibrahim ataupun Ismail, nah, termasuk Ishak ini bukan dari bahasa Arab, sehingga disebut dalam istilah Arab itu alam ajam. Alam ajam itu adalah nama asing. Salah satu tanda nama asing itu tidak ada tanwinnya dalam ilmu tata bahasa Arab. Alam ajam, nama asing itu tidak boleh dikasih tanwin ya. Tidak seperti nama Arab, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Zaitun, Zaitan, Zaitin misalnya. Itu tanwinnya berubah-ubah. Nah, kalau Ibrahim ataupun Ismail, Ishak ini tidak ada huruf tanwinnya di akhir katanya itu, karena ini alam yang atau nama asing ya. Dalam bahasa Ibrani, Ishak ini berarti tertawa atau tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya, yaitu Sarah yang tersenyum ataupun tertawa. Dia tidak percaya ketika mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Sebagaimana yang telah kita tahu, ketika Ibrahim didatangi malaikat yang menyamar sebagai manusia, disuguhi daging sapi yang dipanggang, tetapi mereka tidak mau memakan. Nah, kemudian disampaikan mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang anak dari ibunda Sarah ini. Ini yang sudah kita bahas jamaah sekalian, bahwa silsilah keturunan Ishak itu adalah salah satu putra ya daripada Nabi Ibrahim, di samping kakaknya adalah Ismail ya, kakak beda ibu tapi seayah, akhun li'ab ya, jadi saudara seayah. Yang mana kalau Ismail itu anak turunnya terus, ini garis biru tua ini adalah garis keturunan yang jauh ya, jauh sekali. Itu akan lahir Nabi akhir zaman, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ibrahim pula lahir ya Ishak. Kemudian dari Ishak ini nantinya melahirkan seorang nabi juga, yaitu Yakub alaihissalam. Dari Yakub inilah nantinya terlahir keturunan Nabi Yusuf, kemudian juga Nabi Yunus, dan juga terus ya sampai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada juga Nabi Harun, terus ya. Jadi kalau dari sini maka Bani Israel itu dari keturunan Yakub yang jumlahnya banyak, Nabi dan Rasul banyak diutus dari Bani Israel ini. Nah, sedangkan saudaranya Ishak ini adalah Ish, yang mana dia adalah seorang pemburu yang profesional nantinya ya. Kalau Ishak ini adalah seorang yang alim, yang ahli ya di bidang agama, kiai lah ya dalam bahasa kita. Nah, sedangkan ini ya kayak semi-semi preman itu. Jadi memiliki tenaga yang kuat ya.
Jadi pada saat kelahiran Nabi Ishak ini ya, sebelum kelahiran Ishak, Sarah suaminya Ibrahim ini, Sarah dan suaminya itu Ibrahim mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh tadi ya. Dia tersenyum tertawa antara percaya dan tidak ya, karena dia sudah usia 90-an tahun ya, belum memiliki putra. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Sarah usia 90 tahun dan Nabi Ibrahim sudah 100 tahun. Akhirnya Ishak pun lahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi, dan Ishak ini merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail, dan bersama Ismail ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak akhirnya pada usia sekitar 40-an tahun ya, beliau menikah. Dan ketika Ibrahim telah sangat tua, ini diceritakan pada saat itu ibundanya sudah meninggal ya. Jadi ibunda Sarah ini meninggal terlebih dahulu sebelum Nabi Ibrahim. Pada saat ibunda Sarah ini meninggal, Nabi Ibrahim belum mantu lah ya. Ishak belum menikah, belum juga menikah. Ibrahim tidak mengizinkan Ishak menikah dengan wanita Kanaan karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Jadi banyak yang kafir atau musyrikah. Karena itu Ibrahim memerintahkan seorang pelayan untuk pergi ke Haran, yaitu Irak, dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifqah. Ada lagi yang namanya menyebut Rafqah, ada lagi Ribkah. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Binti Badnail bin Nahur. Jadi masih cucu ya daripada Nahur. Yang ini adalah Nahur ini saudara Ibrahim yang akhirnya dibawa ke Palestina untuk dinikahkan dengan Ishak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibunya dialami pula oleh Nabi Ishak. Istrinya merupakan wanita mandul. Jadi ujiannya ada kemiripan ya. Sarah baru usia 90 dikaruniai, diizinkan ya untuk hamil. Nah demikian pula Rifqah ini juga mengalami waktu yang seperti itu ya. Dia divonis mandul pada saat itu. Tetapi Nabi Ishak tidak putus asa ya. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban dari Allah. Maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut ya. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali daripada doa. Doa itulah yang bisa merubah. Allah sudah menentukan, walaupun istri daripada Ishak ini divonis mandul, tapi Ishak terus memohon kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dikisahkan ya, pada saat zamannya Nabi Musa alaihissalam, datang seorang wanita minta supaya Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala. Wahai Nabi Musa, doakan kepada Allah supaya saya memiliki anak. Nah, maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, urzuqlaha waladan, berikanlah kepada wanita itu seorang anak. Allah menjawab, wahai Nabi Musa, inni qad katabtuha, sesungguhnya aku telah menentukan wanita itu mandul ya, tidak punya keturunan. Maka Nabi Musa menyampaikan berita itu kepada wanita ini. Wanita ini bersedih ya, kembali ke rumahnya ya, dia mendapatkan berita buruk seperti itu. Nah ternyata setahun berikutnya wanita ini datang sambil menggendong seorang anak kecil. Nabi Musa kaget, ini anak siapa? Kata wanita ini anak saya. Nah bukankah Allah sudah menentukan kamu ini akiman ya, seorang wanita yang mandul? Nah kata wanita ini, betul ya, tapi saya terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, bermunajat,
ya Allah, wanita itu mendapatkan anak, bagaimana dia bisa mendapatkannya ya Allah? Maka Allah memberikan wahyu, wahai Nabi Musa, memang betul aku sedang menentukan wanita itu mandul, tapi dia terus berdoa memohon kepadaku. Maka kata Allah dalam riwayat itu, sabaqat rahmati ala ghadabi, rahmatku, kasih sayangku, ya, sabaqat ala qadri, ya. Jadi rahmatku mendahului takdirku. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala mendahului takdirnya Allah, sehingga wanita ini ditentukan bisa hamil dan punya keturunan. Itulah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala, ya. Idza innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah qadar Allah, takdir Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Wa ma tasyauna illa yasha Allah, tidak ada yang kalian bisa kehendaki kecuali kehendak Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat, berserah diri yang kuat. Dan akhirnya setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Maka Rifqah hamil, dan ternyata Allah memberinya anak kembar, yaitu Ish atau Esau dan Yakub. Jadi tidak tanggung-tanggung, ya, malah diberikan anak kembar dua, maksudnya laki-laki semuanya. Ish ini memiliki kulit yang merah kemerah-merahan. Betapa bahagianya Nabi Ishak, ia dianugerahi 2 orang putra di usianya yang telah senja. Kurang lebih usianya 60-an pada saat itu Nabi Ishak baru punya anak, ya. Salah satu putranya pula kelak menjadi seorang rasul, yaitu Nabi Yakub, yang kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, ada Bunyamin dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub ini seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Jadi artinya seperti itu. Bisa juga berarti Abdullah, hamba Allah, karena dia adalah hamba yang sangat rajin beribadah kepada Allah. Dan kelak dari Bani Israel ini pula lahir sederet Nabi dan Rasul. Jadi pada saat Ishak berusia 75, Nabi Ibrahim meninggal dunia. Ismail dan Ishak kemudian bersama-sama menguburkan jasad ayah mereka di Gua Makpelah di Hebron, tempat ibunda Sarah dimakamkan. Jadi persandingan antara makamnya Sarah, kemudian Ibrahim, dan nantinya juga Ishak dimakamkan di situ. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala memberikan penyebutan dan pujian kepada ketiga Nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, dan Nabi Yakub dalam satu ayatnya secara berturut-turut di sini. Walaupun ayat 48-nya juga ada, ya, pujian untuk Nabi Ismail, ya, tapi kita dalam pembahasan Ishak. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Mereka punya kiprah yang banyak untuk umat, produktivitas yang banyak yang ditinggalkan untuk umatnya, dan juga memiliki ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Inilah teman yang penting, ya, untuk kita jadikan sebagai teman sejati, ya. Teman yang ikhlas, selalu mensucikan diri mereka dan senantiasa mengingatkan kepada umatnya dengan kehidupan akhirat, ya, kehidupan abadi yang ada di akhirat sana. Wa innahum indana
laminal mustafainal akhyar, dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Baik itu Ibrahim, Ishak ataupun Yakub, ini adalah orang-orang pilihan Allah, rasul-rasul yang diutus untuk mendakwahkan ajaran tauhid pada saat itu. Jamaah sekalian, Nabi Ishak akhirnya berdakwah kepada kaumnya. Beliau diangkat menjadi nabi sesudah ayahnya, dan beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah, memiliki ilmu yang luas, kemudian memiliki sifat yang bijak. Beliau seorang yang bijak dan memiliki kebijaksanaan yang luas. Ishak diutus oleh Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kanaan dan Syam, serta Ishak meneruskan dakwah ayahnya Ibrahim yang sudah tua. Seperti halnya nabi-nabi lainnya, maka Nabi Ishak pun diperintahkan untuk mengajarkan bagaimana cara-cara sholat, puasa, zakat dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya, ya. Jadi jemaah sekalian, ibadah-ibadah ini sudah ada sejak dulu, ya. Walaupun tata caranya tidak sama persis dengan yang kita lakukan, ya. Ada penyempurnaan-penyempurnaan. Sholatnya tidak sama persis dengan kita, demikian pula puasanya, zakatnya juga demikian, ya. Itu sudah diwajibkan. Bagaimana nanti ceritanya pada tahap berikutnya ketika pada zamannya Nabi Musa, ya, misalnya, ya, ada Qarun yang ketika nanti minta kaya, akhirnya sudah menjadi kaya, ditarik zakat tidak mau. Nah, itu sudah ada juga zakat, ya. Kemudian haji juga demikian dengan adanya Ka'bah. Jadi sudah ada prinsip-prinsip ataupun pondasi-pondasi ibadah mahdhah. Nah, dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak ini dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah, yang santun, yang lemah lembut, sehingga umatnya merasa senang, simpatik, dan mereka tertarik, senang dengan Nabi Ishak ini. Mereka juga rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat ataupun hadis tidak diceritakan, ya, secara detail bagaimana tantangan dakwah yang dilakukan Nabi Ishak, ya, alaihissalam. Jadi hanya sifatnya global. Adapun wafatnya Nabi Ishak ini, beliau setelah selesai dengan tugas kenabiannya dan sebagai utusan Allah untuk berdakwah menegakkan agama Allah untuk kaumnya, beliau wafat, sudah sempurna, ya, tugasnya sudah sempurna, maka beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada usia sekitar 180 tahun. Beliau dimakamkan di Palestina bersama dengan Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Jasadnya dimakamkan di Palestina, tepatnya adalah di Gua Makfilah, Hebron atau Palestina saat ini. Di atas Gua Makfilah kini dibangun sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Ibrahim. Jadi memang kalau aturannya, ya, kita tidak dianjurkan, ya, untuk mendirikan masjid di atas kuburan, ya, tapi saya tidak tahu persis, ya, posisinya. Saya kira ini tidak persis lah di atas kuburannya, ya. Tetapi Allahu a'lam bishawab, ya, ini kan syariat sebelum datangnya Rasulullah SAW, ya, pada saat itu, ya. Kemudian untuk di gua ini juga dimakamkan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, Nabi Yakub alaihissalam putranya Nabi Ishak alaihissalam, juga demikian Rifqah istrinya Nabi Ishak, dan juga Leah istrinya Nabi Yakub itu juga dimakamkan di sini. Ini kurang lebih ilustrasi gambarnya, ya, gambaran dari kuburannya keluarga besar Nabi Ibrahim bersama istri dan putra-putranya. Kalau di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, Nabi Ishak ini disebutkan sebanyak 17 kali. Di Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua, ada ayat
133, 136, 140 nanti akan kita baca ya secara rinci. Ali Imran juga ada ayat 84, An-Nisa ayat 163, kemudian Al-An'am ayat 84, dan di surat Hud disebutkan 2 kali. Surat Yusuf disebutkan juga 2 kali, ayat 6 dan 38. Kemudian surat Ibrahim di ayat 39, di surat Maryam ayat 49, surat Al-Anbiya ayat 72, Al-Ankabut 27, As-Saffat 112 dan 113, serta surat Shad ayat 45. Kita baca beberapa ayat ya. Di surat Al-Baqarah ayat 133 ini kisah bagaimana kita mengambil pelajaran pada saat Nabi Yakub alaihissalam mau sakaratul maut ya. Am kuntum syuhada, apakah kamu menjadi saksi id hadara Yaqub al maut, ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, saat maut akan menjemput Yakub. Id qala li banihi, ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Maka putra-putranya menjawab, qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang kamu. Siapa mereka? Yaitu Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqah, ya, disebutkan ya, baik itu kakeknya, kemudian putra-putra kakeknya, yaitu siapa? Ilahu wahidah, Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya, yaitu kepada Allah ta'ala. Jadi ada pelajaran yang menarik di sini, sebagaimana yang ditadaburi ya oleh banyak ulama, bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam pada saat meninggal itu bukan mengkhawatirkan tentang masalah dunianya ya. Nabi Yakub tidak bertanya, ma ta'kuluna mim ba'di, apa yang kalian makan sesudahku ya. Apa yang kalian kaitannya dengan dunia, bukan itu ya. Tapi yang ditanyakan adalah ma ta'buduna mim ba'di, kaitannya dengan masalah ibadah. Jadi ada visi keluarga yang jelas dari Nabi Yakub alaihissalam kepada generasi penerusnya. Kalau soal makan, soal minum, soal rezeki itu sudah ada jaminannya ya. Kita tidak perlu khawatir dengan anak-anak yang kita tinggal mati nanti ya. Karena kita yang meninggal ya, kalaupun selama ini barangkali para suami ya, para bapak ini sebagai penopang ma'isyah dalam rumah tangga, tetapi para suami ataupun para bapak ini kan hanya fasilitator ya, pemberi rezeki yang abadi, yang sesungguhnya adalah Allah Ta'ala, yang tidak pernah mati, tidak pernah meninggalkan keluarga itu ya. Jadi kalaupun selama ini yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala adalah lewat suaminya, ketika nanti suaminya meninggal itu Allah akan ganti sarana pemberi rezeki itu dari yang lainnya. Bisa dari istrinya sendiri yang survive, bisa dari anak-anaknya yang bahkan lebih mampu bekerja daripada ayahnya almarhum misalnya. Jadi itu soal yang tidak dipertanyakan di sini ya. Soal makan, soal ekonomi ya, itu sudah masing-masing sudah ada jatah rezekinya. Tetapi yang dipermasalahkan menjadi kegalauan Nabi Yakub adalah apa yang kalian sembah, yang kalian yakini, yang kalian ikuti, pedoman pemikirannya itu dari siapa? Nah, kemudian ada jawaban yang sangat mantap dari putra-putranya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika ya. Jadi kami beribadah mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari kakek nenek moyang kami, disebutkan Ibrahim, Ismail dan Ishaq ini. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi ada kata-kata muslim di sini. Jadi secara fungsi dan nama sudah ada ya, kata-kata Islam, kata-kata muslim. Namun yang dilegalkan adalah nama ini untuk nama
agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ayat 136-nya, qulu, katakanlah, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yakub, dan kepada Nabi Yakub, wal asbati, dan anak cucunya, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, Nabi Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, ya. Jadi ini juga mempertegas, ya, bahwasanya al-iman bir rusul, mengimani para rasul itu tidak membeda-bedakan antara rasul sana dan rasul sini. Semuanya itu adalah hamba Allah, utusan Allah yang membawa ajaran sama, ya. Al-anbiya ikhwatu abna'i allat, para nabi dan rasul itu adalah saudara yang sama-sama saling memperkuat satu dengan yang lain. Semua yang diajarkan adalah sama. Kemudian surat Al-Baqarah juga 140, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Ini diturunkan dalam rangka menjawab, ya, klaim dari bangsa Yahudi. Mereka ini mengklaim bahwasanya nabi-nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub serta keturunannya adalah mereka ini beragama Yahudi au Nasara ataupun Nasrani. Jadi klaim dari ahlul kitab. Qul a'amtum a'lamu amillah, katakanlah, kamulah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Dan siapakah? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya, ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian surat Ali Imran ayat 84 juga hampir senada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, yang diturunkan juga kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati, wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi isinya sama dengan di Al-Baqarah tadi, ya. Kemudian juga surat An-Nisa ayat 163, inna auhayna, sesungguhnya wahai Muhammad kami telah mewahyukan, ilaika, kepadamu, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi yang sesudahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail, kemudian wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Yang akhir kami berikan kepada Nabi Dawud, yaitu kitab Zabur. Ini salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh pendapat atau golongan yang mengatakan bahwa Nabi Nuh ini adalah rasul pertama, ya. Jadi yang disebutkan kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami juga telah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, adapun Idris ataupun Syith itu ataupun Adam, ya, itu adalah nabi. Nah, yang sebelum Nuh tapi Rasul itu adalah Nabi Nuh yang diperkuat oleh riwayat hadits. Nah, ini sudah kita sampaikan, ya, diskusi pembedaan atau perbedaan pendapat, ya, tidak kita permasalahkan, ya. Tidak substansial dalam hal ini, kita imani apa adanya, ya. Mereka adalah para nabi yang tidak kita beda-bedakan, ya. Kemudian di surat Al-An'am ayat 84, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba kullan hadaina,
Dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim yaitu Ishak dan Yakub, masing-masing kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qablu, Nabi Nuh juga kami telah berikan petunjuk sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari anak turunnya ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di surat Hud ayat 71, wa mra'atuhu qa'imah, dan istrinya berdiri di sampingnya, yaitu Sarah. Ini kembali ya, jadi ini riwayat-riwayat yang menceritakan ulang tentang bagaimana kondisi kegembiraan ibunda Sarah tadi ya, imra'atuhu qa'imah, istrinya berdiri di sampingnya, fadhahikat, maka dia tertawa, tersenyum, fabasyarnaha, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira, bi Ishaq, dengan datangnya Ishak, wa min warai Ishaq wa Yakub, dan sesudah Ishak lahir pula Nabi Yakub alaihissalam. Ini menceritakan kegembiraan Sarah pada usia 90 tahun, belum dikaruniai seorang anak, akhirnya bisa hamil ya. Dan menurut riwayat hamilnya tidak lama. Ada riwayat, Allah alam bisawab ya kebenarannya, Sarah hamil Ishak ini kurang lebih 7 hari saja. Allahu a'lam ya. Saya juga nggak terlalu percaya. Tapi ketika Allah Maha Kuasa tidak ada yang mustahil ya. Allahu a'lam, tidak sebagaimana pada umumnya ya. Walaupun tidak dengan hamil juga Allah kuasa ya, kalau Allah bisa, kalau Allah mau ya. Jadi saya akan ceritakan ataupun berikan komentar ya tentang kata-kata imra'atu di sini ya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan tentang istrinya Nabi Ibrahim ini tidak disebutkan namanya. Dan kalimat yang senada dengan ini tidak sedikit dalam Al-Quran ya. Jadi nggak disebutkan nama Sarahnya, tapi disebutkan imro'atuhu. Kalau dalam bahasa kita nyonya ya, nyonya Ibrahim gitu ya, atau Bu Ibrahim kan gitu ya. Ini sekaligus sama sekalian sekedar saya untuk memberikan komentar ya, bantahan pendapat yang menurut saya agak ekstrim lah ya. Ada pendapat yang kaku, yang tekstual ya, bahwasanya hukum menambahkan nama suami di belakang nama istri itu haram. Nah, ada pendapat yang begitu, yang ekstrim ya. Jadi menambahkan, ini bagi pendapat ya, pendapat ini biasanya fatwa dari ulama Saudi dan yang mengikutinya itu agak kaku ya memang, bahwa kalau itu dihukumi haram betapa kasihannya ya, banyak kaum muslimat yang terjebak pada itu ya. Kalau sekarang bukan sekedar hanya dipanggil dengan sebutan nama suami di belakang nama istrinya, tapi malah nama asli istrinya hilang. Ibu-ibu PKK itu kan Bu siapa gitu ya, Bu Arifin misalnya, atau Bu Harun ya. Saya juga lupa namanya Bu Harun itu siapa, hanya kenal nama suaminya. Nah ini dalilnya apa? Yang dipakai dalil ini adalah surat Al-Ahzab. Jadi ayat ini berbunyi begini ya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu dengan nama ayah-ayahnya, itu adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini jamaah sekalian diturunkan kaitannya dengan seorang sahabat yang bernama Zaid. Itu diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad menisbatkan Zaid ini kepada namanya. Jadi Zaid bin Muhammad, menyuruh para sahabat untuk memanggil Zaid bin Muhammad, anak kepada bapak angkatnya gitu ya. Maka Allah melarang budaya itu, tabani ya. Tabani itu adopsi. Jadi tidak boleh mengadopsi anak kemudian menisbatkan B-nya kepada bapak angkat. Itu tidak ada ya.
Kalau kita mau mengadopsi ya bapaknya siapa, dicari ya. Karena itu nanti persoalan nasab ini sangat detail dalam Islam. Kalau dikira ya, kalau B-nya itu kepada bapak angkatnya, nanti ya kaitannya dengan masalah warisan ya, kaitannya dengan masalah mahram, kaitannya dengan masalah perwalian ya, kalau dia itu anaknya itu adalah perempuan ya. Jadi masalahnya luas ya, maka tidak boleh ya. Nah akhirnya dikembalikan, Zaid bukan lagi bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Dikembalikan ya, namanya Zaid bin Harithah. Nah, bagi pendapat mengatakan begini, kalau anak saja seorang putra ataupun seorang anak itu tidak boleh dinisbatkan kepada yang selain bukan ayahnya. Begitu pula ini mereka mengambil analog atau kias ya. Begitu pula seorang istri tidak boleh menisbatkan kepada yang bukan ayahnya. Nah begitu ya. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah alasan tasyabbuh. Karena kebiasaan wanita-wanita itu yang biasa menisbatkan namanya kepada suaminya itu adalah dari orang-orang kafir. Nah, Hillary Clinton misalnya, atau siapa istrinya Obama itu ya, Michael atau Michael ya, Michael atau bacanya itu dinisbatkan ya, atau itu banyak ya, banyak dari itu. Nah, jadi dua alasan itu. Nah, jamaah sekalian, ini akhirnya diklarifikasi ya, dibantah oleh para ulama yang lainnya yang tidak setuju ya, bahwasanya menyebut istri dinisbatkan kepada suami itu ada dalam Al-Quran ya. Di samping ini walaupun hunya itu kata ganti ya, tapi yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Ada lagi di surat Al-Mumtahanah, Daraballahu mathalan lilladzina amanum ra'ata fir'aun. Allah mengambil permisalan wanita-wanita yang muslimah yang taat itu adalah istrinya Fir'aun, nyonya Fir'aun gitu ya. Padahal Fir'aun kurang apa ya, jahatnya maksudnya ya, tapi tetap disebut juga oleh Al-Quran. Kenapa nggak disebut nama eksplisit siapa Pak, nama istrinya Fir'aun? Iya, Asia, kayak nama benua lah pokoknya ya. Jadi Asia ya, istrinya Fir'aun ini dalam hadis dikatakan salah satu ratu di surga nanti. Sayyidatu ahlil jannah arbaun. Wanita-wanita ratu penghuni surga itu 4 orang. Satu adalah Asia, istrinya Fir'aun. 2 adalah Maryam, ibundanya Isa, ibunda Isa. Kemudian yang ketiga Khadijah, keempat Fatimah. Ini disebutkan dalam hadis secara nama langsung ya. Jadi kurang apa mulianya Asia ini, tapi disebutkan imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun atau nyonyanya Fir'aun. Nah, kemudian ketika menyebutkan permisalan orang-orang kafir itu imro'ata Nuh wa imro'ata Lut ya, nyonya Nuh dan nyonya Lut. Nah, itu adalah permisalan contoh performa orang-orang wanita kafir. Jadi yang disebutkan adalah nama suaminya, istrinya Anda sebutkan sebagai istrinya itu ya. Allah menyebutkan itu, artinya Allah mengakui tentang eksistensi suami bagi istri. Yang kedua, ketika istri menyebutkan nama sesudahnya itu suami, itu bukan bermaksud untuk menisbatkan nasabnya, bukan ya, sama sekali bukan. Ini terkait dengan fatwa yang mengatakan kalau seorang suami itu dilarang manggil istrinya ibu, bu, mama ataupun mami ya, umi misalnya. Kebalikannya, seorang istri haram memanggil suaminya dengan sebutan papa, bapak, abi misalnya. Itu satu paket fatwa itu ya. Pernah mendengar fatwa seperti itu Pak? Pernah ya, sekarang ini. Ya.
Itu populer ya. Kalau sudah, maksudnya banyak seperti itu ya, yang Islam yang saklek-saklek gitu loh ya, yang ekstrim itu, yang tekstual ya. Jadi apa ya, saya membaca fatwa itu ketawa ya, lucu ya. Jadi dia apa? Dia itu menisbatkan kepada masalah zihar ya. Masalah zihar itu kan jauh sekali, analognya nggak nyambung ya. Joko Sembuk naik ojek ya, nggak nyambung cek gitu ya. Jadi nggak nyambung. Zihar itu adalah sumpah dari seorang suami tidak menggauli istrinya dengan mengatakan anti kadzohri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Dia tidak mau menggauli ya, menjima istrinya, mengharamkan dirinya. Nah, itu haram, nggak boleh ya di hari itu. Nah, fatwa itu menyebutkan kalau seorang suami manggil istrinya mama, ibu, ataupun mami, itu seolah-olah dia adalah sebagai anak dari istrinya. Ya Allah ya. Kemudian kebalikannya, kalau istri manggil suaminya papa, bapak, ya dia sebagai anak daripada suaminya. Itu dari mana? Takwil seperti itu dari mana ya? Maqasidul lafi ala niyatil lafid ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya ya. Seorang suami ketika manggil istri dengan sebutan ibu, ada nggak terbersit dalam dirinya dia itu adalah ibu saya? Yuk nggak ada tuh ya. Nggak ada. Itu apa? Memanggilkan untuk putra putrinya, kan gitu ya. Putra putrinya dulu belum bisa ngomong. Nah, kalau dia sering mendengar ayahnya memanggil memanggil ibunya itu ibu, anaknya ikut taklid kan, bahasanya taklid. Kalau misalnya dia ingin mengkondisikan anak-anaknya manggil umi, ayahnya ngasih contoh, itu sana bawa ke umi. Nah, si anaknya paham, oh berarti itu umi kan gitu ya panggilannya. Kemudian ibunya, istrinya juga begitu, sana kembalikan ke abimu misalnya, berarti abi itu saya, sana itu. Nah kan gitu ya. Itu memanggilkan untuk putra putrinya, sama sekali tidak ada untuk menasabkan ya kepada suami atau kepada istri ya. Masya Allah ya. Itulah ya salah kaprahnya dalam hal memberikan fatwa seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, masalah tasyabbuh, atau mungkin masalah yang ketiga ya, masalah tasyabbuh ini tidak berlaku secara mutlak, ada batasan-batasannya ya. Jangan sampai kita berdalil dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita menggunakan dalil ini secara mutlak, kita banyak yang sesat Pak ya. HP ini dari mana kira-kira dulu ya? Yang pertama kali menemukan teknologi HP dari mana? Mungkin dulu ada Nokia ya, mungkin Nokia itu kan Jerman kalau nggak salah ya, atau Samsung dari Korea, atau dulu BBM yaitu sana ya dari California ya, bukan California, tetangganya Amerika itu loh, negara besar Kanada ya, Kanada. Jadi kalau kita menggunakan alat-alat itu berarti apakah kita meniru-niru budaya dari negara itu, kan bukan ya. Jadi tasyabbuh itu dalam bab akidah, dalam bab ibadah gitu ya. Kalau kita dalam bab muamalah, selama tidak ada larangannya, selama itu boleh, nggak ada masalah ya. Kita makan pakai sendok, nah itu kira-kira tasyabbuh apa enggak? Bagi orang yang menggunakan dalil itu secara mutlak, iya itu tasyabbuh, seperti orang kafir ya. Bagi Dr. Sukartawi pernah mengatakan ya bukan begitu ya memaknainya ya. Justru ya ini takwilnya ya. Kalau di dalam hadis itu kan disebutkan kita disunahkan untuk makan dengan 3 jari ya. Justru makan dengan sendok itu 3 jari Pak, cukup ya. Nggak perlu banyak jari kan. Nah 3 jari malah nyunah gitu ya dengan sendok gitu. Itu guyonannya ya, jangan dianggap sebagai fatwa itu ya, bukan ya. Nah kalau Bapak Ibu lebih seneng nyeker, maksudnya langsung ya, lebih alami, monggo silakan, karena itu insya Allah lebih sehat juga ya. Nah monggo, itu terserah kebiasaan masing-masing, itu urusan muamalah.
tidak ada kaitannya dengan halal haram ataupun dengan pahala dan dosa ya. Jadi sekali lagi kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau misalnya budaya Natalan, budaya mengucapkan Natal, budaya Tahun Baru, itu ada sisi-sisi yang memang tasyabuh betul ya, karena itu kaitannya dengan menyebarluaskan budaya mereka dan itu ada nilai-nilai yang bertentangan, itu saya setuju. Tapi kalau digunakan dengan mutlak maka itu akan menjadi kabur ya pembahasan atau pemahaman di kalangan kita kaum muslimin. Baiklah, ini yang bisa kita bahas. Memang kisah Ishak tidak panjang ya pembahasannya, dan terkait dengan dakwanya juga demikian. Intinya beliau telah berhasil mengkader putranya Yakub menjadi seorang nabi besar yang menurunkan sesudahnya nabi-nabi dan rasul yang sangat banyak.